Bisa dikatakan saya tuh jenuh ya, sebenarnya jenuh dengan hingar-bingarnya lomba itu ya. Saya pernah jadi juri, saya pernah jadi IP. Untuk ukuran juri saya, jam terbang saya, ya saya nggak sombong. Mungkin seumur saya juri senior pun belum jam terbang ya teman-teman. Nah ini ngobrol-ngobrol soal lomba Om. Ya kita bisa mengadopsi dari Jawa kan seperti itu, bahwa real kita coba untuk menunjukkan sesuatu yang real, sesuatu yang mungkin untuk pemain itu tidak ada kata ragu ya, bahwa yang dilombakan adalah burung-burung yang memang burung harus tarungnya dengan burung, bukan burung tarung dengan joki gitu ya. Nah, akhirnya keluarlah burung-burung yang punya kualitas, betul-betul kualitas. Dan sebenarnya inilah yang dinanti-nanti oleh teman-teman kita yang ada di, ya kita bicarakan teman-teman yang ada di Jawa gitu ya, yang mereka selalu menginginkan barang baru gitu ya, ya kan. Nah kalau Lampung ini sudah bergerak seperti mana lomba-lomba yang ada di Jawa, secara otomatis lah teman-teman Jawa itu tidak akan ragu. Apalagi di sini saya rasa kalau untuk ukuran burung harga 100 saja teman-teman ya, di sini udah kita bilang wah, burungnya udah wah gitu loh ya, udah wah. Udah mewah kalau burung harga 100 saja udah mewah gitu kan. Dan itu sudah bicara kadang-kadang sudah turun di tingkat nasional juga burung. Nah, ya kalau di Jawa saya melihat kayak burung harga 300 lebih. Ya di sini harga 50 aja udah menurut saya malah melebihi burung itu gitu loh ya. Nah itu. Jadi ya inilah harapan-harapan yang dari teman-teman Jawa, yang diinginkan teman-teman Jawa, bahwa paling tidak di sini ada satu pembuktian lomba itu seperti mana di Jawa. Akhirnya mereka tidak ada ragu lagi untuk, ya akhirnya mereka kalau tidak ragu pasti mereka akan cari bahan itu tetap dari sini gitu. Iya. Ya itulah nanti kedepannya lebih ini lagi lah teman-teman, ya perlu digali lagi. Kita harus ya sesuatu yang baru itu pasti aneh gitu ya. Tapi paling tidak kita bisa menyesuaikan, dan kalau kita bisa menyesuaikan ini ya kita bisa dikatakan standar nasional kan, karena semua tempat akhirnya bicara satu persepsi gitu. Jadi kemarin itu saya pernah ditelepon juga dari Jakarta tentang masalah burung yang disebut tuh dengan burung-burung terah-terah nasional. Saya bilang kalau cuma mengandalkan terah itu di tempat saya ini bukan terah loh. Tapi kalau untuk melawan burung terah itu saya juga ya berani saya bilang. Dan saya yakin menang saya. Karena kita nangkar ini kan bukan nangkar dapat burung kita tangkar, bukan, kita milih dulu. Ya, karena ada sorter lah enaknya gitu ya. Makanya kata saya bilang, apalagi orang itu bicara masalah Medan. Medan nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Tapi kalau dia bilang ekor panjang ya relatif. Relatif ya. Apa Medan, apa Malaysia kita kan nggak tahu. Maka saya bilang kalau di tempat saya nggak piara ekor panjang. Karena saya miaranya memang rata-rata Lampung. Kemudian Lampung ini pun tetap saya olah lagi untuk jadi burung keluar, burung baru, varian baru gitu loh. Dengan mental yang beda, dengan suara yang beda gitu loh. Makanya kayak kemarin tuh ketua Lampung Timur yang baru itu kan ngambil juga di sini. Suaranya keras bener dia bilang. Ya udah tunggu aja kapan mainnya saya bilang. Nah, kalau hanya mengandalkan turunan Medan, kita nggak berinovasi istilahnya, kita nggak nyari di mana sih keluar bibitnya ini seperti apa nantinya. Ya mentok Mas. Nangkar cuma ya begitu-begitu aja. Nggak rubah-rubah nggak. Makanya orang-orang kesini ini kan apalagi ada yang baru gitu loh. Itu kadang-kadang cepat diambil. Karena dia ngerasa ini pasangan baru ini kan. Ya, saya bilang. Nah, udah saya ambil dulu pasangan baru. Yang lama nanti dulu yang lama. Sebab ini udah hasil seleksi kan. Banyak diambil sama dia orang. Kalau yang kadang-kadang lama ya masih tetap aja berjalan, masih tetap inden masih.
Maka saya bilang itu kan 1, 2, 3, 4 ini udah ini orang semua. Tadi yang 3 itu udah punya orang semua. Oke lah, Om. Mungkin itu dulu lah, Om ya. Ya. Ini rencana ini mau jalan lagi nih teman-teman. Karena banyak teman ya kan, akhirnya bagi waktu. Kalau yang di tahun yang lalu ya saya di sini agak lama, 8 bulan. Jadi kayak di tempatnya Om Agus itu bisa seminggu sekali gitu ya. Sekarang 5 kali. 5 kali ya kan. Sering makan-makan, sering ketemu. Nah sekarang ini ya kita harus bagi waktu lah ya. Tapi yang jelas Om Agus, mudah-mudahan nantilah kedepannya ini lebih bagus lagi lah ya. Ya harus gitu. Ya. Dan saya yakin ya, saya kenapa coba saya nanti gini Mas, kalau kedepannya itu nanti gini, kalau memang rekan-rekan di Jawa itu kalaupun memang ada yang mau cari ya lewat Mas Sada, nanti kalau ada burung-burung prospek saya coba kirim ke Mas Sada. Oh iya. Nah ini loh Mas, ada nih gitu. Berikut dengan berapa harga mereka mau jualnya gitu loh. Jadi untuk menuin pasar di sana juga gitu loh. Biar burung-burung sini juga dikenal orang di sana. Ya sebenarnya kalau burung sini dipakai orang sana itu bukan apa ya, sudah sebenarnya jadi rahasia mereka ya. Saya sering temukan ya, seperti mana satu contoh burung yang dari tempatnya siapa Pak Komang ya, itu kan diambil pemain sana dan itu burung sering juara di sana. Ya saya nggak melihat individunya, saya lebih ke umum ya, bahwa saya yakin burung-burung ya khususnya untuk Lampung Timur nih, ini masih banyak burung bagus gitu loh, banyak yang belum terekspos. Nah maka dengan adanya seringnya saya mempublikasikan, memberikan informasi dan juga upaya-upaya seperti mana membuat suatu lomba yang betul-betul standar ya untuk murai nasional ini tadi. Nah itu satu upaya gitu loh teman-teman, untuk mengenalkan burung-burung istimewa ya dari produk Lampung Timur ini gitu. Iya, seperti kemarin tuh saya terima kasih juga itu. Saya tadinya nggak ngeh itu Pak. Iya. Begitu saya lihat, oh begini penjuriannya, begini caranya. Itu luar biasa menurut saya gitu. Tinggal bagaimana orang EO yang ada di Lampung Timur maupun Lampung mau pakai cara ini. Sebab dengan dibatasi jumlah burung itu kualitasnya kelihatan. Daripada dengan puluh gantangan, dengan 50-70 burung, saya nggak yakin itu bisa tercover semua. Tapi 24 burung, saya rasa bukan juri pun bisa menentukan yang layak atau tidak layak itu, apalagi juri. Maka kemarin itu saya lihat hasil kemarin itu, wah kalau ini tidak bisa bermain gitu. Dan jangan juga sampai ada permainan gitu loh anak-anak ini. Ya prinsip dasarnya kan begini. Jadi lomba itu kan saya kan bisa dikatakan saya tuh jenuh ya, sebenarnya jenuh dengan hingar-bingarnya lomba itu ya. Saya pernah jadi juri, saya pernah jadi IP. Untuk ukuran juri saya, jam terbang saya, ya saya nggak sombong. Mungkin seumur saya juri senior pun belum jam terbang ya teman-teman, untuk kemana-mana bertemu dengan orang-orang yang berbeda, burung-burung yang berbeda. Itu. Saya yakin saya udah kemana-mana gitu ya, udah puas saya seperti itu. Saya juga pernah di IO, saya pindah IO itu beberapa kali. Nah kalau perburungan hanya seperti itu aja, mungkin ya surutnya pasti gitu teman-teman. Nggak ada perubahan soalnya kan. Nah sedangkan di burung itu dituntut untuk ada selalu ada peningkatan gitu ya. Yang tadinya jenis burung seperti ini digantikan burung seperti ini, yang dulunya burung tembak lari sekarang burung durasi. Itulah apa ya, dinamisnya dunia perburungan itu seperti itu. Maka dengan adanya pemikiran-pemikiran seperti mana lomba-lomba yang saya usulkan untuk teman-teman ini tadi, ini kan juga pemikiran dari teman-teman kita yang ada di Jawa. Maksudnya apa sih? Dasar ini tadi teman-teman ya, lomba itu harus memberikan keuntungan pada satu jurinya, pemainnya, dan juga penyelenggara lombanya. Iya dong. Pemain ya, juri ini keuntungannya apa? Juri akan lebih mudah untuk memantau burung, menilai burung, dan dia punya hak mutlak untuk memilih mana yang terbaik. Itu keuntungan jurinya. Juri tidak ada intervensi dari luar. Dia harus tahu jati diri dia sendiri. Dia bisa menjuri, dia katakan dirinya pengadil, dia harus profesional dalam kerja gitu ya.
Terus untuk pemainnya, pemain dia punya keuntungan apa? Penilaian yang fair play. Ya burungmu kapasitas dari kualitas burungnya terbukti di situ, dibuktikan di situ. Itu keuntungannya. Dan untuk penyelenggara lomba yang jelas adalah keuntungan dari sisa lah enaknya sisa, karena kita bicara tentang persentase. Jadi di sini 3 elemen ini ada keuntungan. Saya sudah pusing dan sudah lelah teman-teman ya melihat lomba seperti luar biasa, nggak taunya zong. Jurinya nggak dibayar. Sampai parah itu. Sampai kejadian itu. Maka di Lampung ini dan untuk di Lampung saya cuma pesan aja. Nanti ini kan ditonton semua hal. Jangan buat lomba kalau belum siap benar. Jangan hanya menjanjikan kepada pemain, ternyata sudah tidak dibayar, juri tidak dibayar, pemain tidak dibayar. Jangan sampai terjadi lagi di Lampung. Karena ya orang datang itu bukan hanya hari itu saja, berbulan-bulan dia ngerawat burung dengan harapan satu. Burung saya juara. Kemudian waktu juara itu yang jadi nilai plus buat mereka itu hadiah. Itu nggak seberapa sebenarnya, tapi alangkah sakitnya kalau hadiah itu tidak terbayar. Ya itulah teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan nanti ya Om Agus ini kan sebagai seorang pemikir di sini, Om Agus ini senior ya. Enaknya ngomong orang yang dituakan lah ya di Lampung ini. Maka saya harap kedepannya akan lebih bagus lagi kalau kita sama-sama bisa sepakat. Karena sebenarnya tanpa harus kita punya ego gitu ya, kita coba untuk berdamai dengan diri kita sendiri lah ya, untuk menekan ego kita bahwa sebenarnya sesuatu yang sudah pernah dipikirkan itu sangat bermanfaat dan tidak ada lagi kata tidak setuju, karena itu tadi semua diuntungkan gitu loh. Iya Mas, tapi kan kalau dia kurang sosialisasinya akan lambat sistem itu. Maka saya kemarin itu saya lihat waktu pas pertama sebelum mulai kan kita ngobrol setelah mulai acara kalau acaranya seperti ini bagus. Jadi apa? Sebenarnya kurangnya sosialisasi aja. Tapi kalau itu bisa berjalan di Lampung dengan acara seperti kemarin terus berjalan, saya yakin ini lebih semarak lagi ke depannya untuk pemain burung. Kenapa? Mereka bisa lihat kualitas juri, kualitas panitianya, dan mereka bisa lihat kualitas burung mereka sendiri. Ada kepuasan walaupun nggak menang, tapi paling tidak dengan jumlah sedikit itu kan semua terkontrol. Jadi kalau dia mau proses mikirlah 100 kali. Semua orang juga nilai gitu. Makanya kalau itu bisa berjalan seperti itu di Lampung ini berjalan benar, kan nggak cuma bisa 4 kelas mulai itu. Oke lah masih ada kenari, lah masih ada lakbat, masih ada kaca, tapi paling tidak kan 10 kelas itu bisa khusus murah. Iya betul. Jadi dimanjakan benar pemain-pemain ini gitu. Dan apa teman-teman ya, ini adalah satu sejarah baru ya sebenarnya dalam di perburungan Lampung Timur khususnya ini tadi. Karena sebelumnya memang saya sudah berusaha untuk mengenalkan ini sewaktu di Tanjung Karang, dan itu juga Om Agus waktu itu kan hadir ya. Bagaimana konsep lomba yang sudah saya tawarkan, dan alhamdulillah Om Agus itu sekarang kan banyak IO dari Orik itu kan juga kan sudah di beberapa tempat yang mengadopsi sistem itu, seperti mana di Majalengka itu berhasil. Nanti setelah ini ada di Extravaganza di Bandung, ya kan. Terus di beberapa tempat itu juga sudah dilakukan sistem seperti ini. Nah, untuk di Lampung Timur ini kan perdana. Ya, saya kan sudah katakan, saya juga tadinya dengan teman-teman juri itu juga mereka masih ada. Ya mereka tahu itu bagus, tapi apakah ini bisa diterima? Saya paham betul bagaimana saya mempelajari seseorang. Jadi sesuatu yang baru itu memang aneh. Sesuatu yang baru itu memang menakutkan. Tetapi kalau kita tidak memulai, kapan lagi gitu loh ya, kapan lagi. Dan alhamdulillahnya yang jelas kemarin event sudah terselenggara dengan bagus, antusias teman-teman. Setelah saya tanya bagaimana, ya kalau dibanding dengan sebenarnya tidak ada kontranya ya, semua pro ya. Mungkin hanya
hanya hal kecil aja yang perlu dibenahi. Ya. Dan itu menurut saya sesuatu yang wajar karena ini adalah sesuatu yang baru untuk di Lampung Timur. Mungkin 1-2 kali ke depan ini nanti lebih bagus lagi lah mungkin. Saya yakin itu berkembang bagus. Gitu ya. Karena kepuasan itu kan kita memanjakan pemain. Ya. Dengan kualitas penjurian yang bagus, kemudian dengan jumlah burung yang terbatas, jadi maksimal penilaian gitu loh. Saya rasa ke depan kalau untuk cara yang dipakai kemarin itu kayaknya berkembang pesat. Nanti kalau malah yang pul-pul gantangan itu saya rasa akan berkurang nanti. Kenapa? Orang kan mikir burung saya bagus di 70 gantangan, enak saya main di 24 gantangan. Gitu. Akan terkontrol. Dan ini ada satu cerita Om ya. Nggak, sebenarnya banyak seperti itu saya temukan, tapi ini paling tidak cerita hampir sama seperti ini. Burung itu sering juara di beberapa event nasional, event yang kita katakan nasional ya. Sewaktu ditanyakan berapa harga burungmu, 100. Mikirnya berhari-hari, dipantau dulu di lapangan dan begitu. Burung jelas juara nasional, eventnya nasional gitu. 100 juta kok nggak laku. Gitu loh ya, pertanyaannya seperti itu. Nah, ada burung ya, burung baru main di sistem yang baru, juara di situ. Ada beberapa kali dia juara di situ, harganya juga langsung naik gitu loh ya. 300 juta itu tidak ditawar, 200 juta itu tidak ditawar, dan itu real. Maka kemarin itu yang juara kemarin itu dengan sangat mudahnya saya mengatakan, burungmu itu 200 hari ini bayar. Yang berarti punya orang simpang ya. Dan itu punya orang baru. Iya kan? Baru. Punya orang baru. Jadi di hari ini PR saya banyak nih teman-teman ya. Setelah saya masuk Lampung, teman-teman pemain-pemain yang di luar sana, sultan-sultan ini pada meminta, Mas Handa kalau bisa pastikan visualnya ada dan Mas Handa punya feeling atau tidak untuk harga menyesuaikan. Ya, untuk harga menyesuaikan. Dan saya yakin bahwa di Lampung Timur ini masih sangat terjangkau. Jauh, masih rendah benar. Ya. Kalau sistem kayak gitu, kayaknya saya gantang lagi kayaknya. Gitu Pak? Iya, selama ini kan saya nggak pernah gantang. Saya mencari di dalam kandang itu. Iya. Saya mau ikut lomba juga. Kan selama 10 tahun saya juga nggak pernah Mas ikut lomba itu, nggak pernah, hanya datang hadir. Hadir aja. Karena saya takut kalau main burung itu nanti walaupun nggak layak dilayak-layak. Nanti kemudian memang dia layak, dia masuk, kemudian orang ngomong, mentang-mentang ketua Lampung Timur tim juara 1. Maka selama ini saya vakum. Sekarang kan sudah bebas nih. Sudah diganti yang baru. Kita udah bisa main lagi. Dan itu tadi jadi satu tujuan juga Om Agus sebagai peternak burung yang nantinya ada progres baru, yaitu mencetak burung setengah jadi itu tadi ya Om ya. Dengan saya yakin kok dengan adanya gelaran-gelaran seperti itu, burung-burung yang dicetak dengan Om Agus ini tadi, terus burungnya memang real bagus, kerja bagus. Sudahlah. Oke lah, mungkin gitu aja dulu Om Agus ya. Oke lah teman-teman ya, itu tadi obrolan saya dengan sesepuhnya Lampung Timur ya, Om Agus Sanjaya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi lah Om ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam keadaan yang sehat. Nanti Om, kalau waktu kebetulan pas ada di Bali, di sana ada satu teman kita namanya Pak Komang. Beliau itu juga sebagai ketua di AMM ya. Jadi di sana juga memperkenalkan sistem sama seperti mana yang kemarin saya kenalkan di Lampung Timur ini. Dan alhamdulillah di sana juga berhasil. Mulai jadwal untuk bulan ini sampai Desember itu semua ada jadwal. Ya. Dan hadiah itu juga fantastis teman-teman, karena juga untuk pendaftaran juga sudah mulai tiket atas ya. Jadi di atas 1 juta. Untuk di bulan ini nanti akan keluarkan PCX, bulan berikutnya juga PCX ada 3, bulan berikutnya mobil dan PCX, bulan berikutnya ada 2 mobil. Ya mudah-mudahan nanti Lampung dengan bergerak nanti nyusul lah ya. Oke lah, gitu aja teman-teman ya. Om Agus, makasih. Sukses selalu lah pokoknya ya. Oke lah teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian.
Sukses selalu.